Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Irmadiani M. Hum selaku pengampu mata kuliah fonologi yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Aziz dengan NPM A1A021029. Perkenalkan, nama saya Dela Pinendita dengan NPM A1A0211035. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrilia dengan NPM A1A021001. Perkenalkan, nama saya Epi Marlena dengan NPM A1A021026. Perkenalkan, nama saya Elisa Jovinasari dengan NPM A1A021022. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai suku kata. Setiap kata yang kita ucapkan pada umumnya dibangun oleh bunyi-bunyi bahasa, baik berupa bunyi vokal, konsonan, maupun berupa bunyi semi konsonan. Kata yang dibangun tadi dapat terdiri atas satu segmen atau lebih. Di dalam kajian fonologi, segmen tersebut disebut suku. Suku kata merupakan bagian atau unsur pembentuk suku kata. Setiap suku paling tidak harus terdiri atas sebuah bunyi vokal atau merupakan gabungan antara bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal dalam sebuah suku kata merupakan puncak penyaringan atau sonority, sedangkan bunyi konsonan bertindak sebagai lembah suku. Di dalam sebuah suku hanya ada sebuah puncak suku dan puncak ini ditandai dengan bunyi vokal. Lembah suku yang ditandai dengan bunyi konsonan bisa lebih dari satu jumlahnya. Bunyi konsonan yang berada di depan bunyi vokal disebut tumpu suku, sedangkan bunyi konsonan yang berada di belakang bunyi vokal disebut koda suku. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dela Pinandita kepada Saudari Dela, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suku kata tadi. Jumlah suku kata di dalam sebuah kata dapat dihitung dengan melihat jumlah bunyi vokal yang ada dalam kata tersebut. Dengan demikian, jika ada kata yang berisi 3 buah bunyi vokal, maka dapat ditentukan bahwa kata itu terdiri atas 3 suku kata saja. Misalnya pada kata teller, yaitu T, L, R, adalah kata yang terdiri atas dan suku yaitu E dan ILE. Masing-masing suku berisi sebuah bunyi vokal, yaitu bunyi E. Dalam penguraian kata atas suku-sukunya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Antara lain, jika sebuah konsonan diapit 2 vokal, maka konsonan tersebut ikut vokal di belakangnya. Contohnya, kata ibu menjadi ibu. Yang pertama, awalan dan akhiran harus dituliskan tercerai dari kata dasarnya. Contohnya, pelaksanaan menjadi pelaksanaan. Perbaikan menjadi memperbaiki. Yang kedua, jika dua konsonan diapit 2 vokal, maka kedua vokal tersebut harus diceraikan. Contohnya, Anda pada kata Anda menjadi Anda, bantu menjadi bantu. Sekian, terima kasih, kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eliza kepada Saudari Eliza, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi B, pola suku kata. Jika jumlah suku dan penentuan suku pada sebuah kata dapat ditentukan, maka untuk mengetahui pola persekutuannya amat mudah. Pola persekutuan diambil dengan merumuskan setiap suku yang ada dalam kata. Bunyi vokal disingkat dengan V dan bunyi konsonan disingkat dengan K, serta bunyi semikonsonan disingkat K akan menjadi rumusan pola setiap suku. Bunyi semikonsonan di dalam pola persekutuan diberikan rumus K agar tidak menimbulkan kekabaran di dalam perumusan. Selanjutnya, di dalam bahasa Indonesia ditemukan kata-kata yang setiap sukunya bisa hanya berupa sebuah bunyi vokal. Bunyi vokal dengan bunyi semikonsonan, satu vokal dengan sebuah bunyi semikonsonan, satu vokal dengan sebuah bunyi konsonan, dan sebuah vokal dengan 2 buah bunyi konsonan. Berdasarkan ketentuan inilah, maka di dalam bahasa Indonesia ditemukan beberapa jenis pola persekutuan. Jenis-jenis pola persekutuan itu dapat dilihat di bawah ini.
A. Suku kata berpola V. Suku kata ini dibangun oleh sebuah bunyi vokal saja sebagai puncak. Contoh, U plus MUM buka kurung U plus MUM. 1 min per buka kurung I plus PAR. O plus RAN. O plus RAN. E plus NAK. E plus NA. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yepi Marlena kepada saudari Yepi, dipersilahkan. Suku kata berpola VK, suku ini dibangun oleh sebuah bunyi vokal sebagai puncak dan sebuah bunyi konsonan sebagai kode. Contoh, an plus tar sama dengan antar, un plus tuk atau untuk, am plus bil sama dengan ambil. Suku kata berpola KV, suku ini dibangun oleh sebuah bunyi konsonan sebagai tumpu suku dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak. Contoh, pu plus na sama dengan punah, mu plus al sama dengan mual, ne plus kat sama dengan nekat. Suku kata yang berpola KVK, suku ini dibangun oleh sebuah bunyi konsonan sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncak, sebuah bunyi konsonan sebagai kode suku. Contoh, sum tambah ber sama dengan sumber, lin tambah tas sama dengan lintas. Suku kata yang berpola KKV, suku ini dibangun oleh dua bunyi konsonan sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncak suku. Contoh, dra plus ma sama dengan drama, gra plus tis sama dengan gratis, pro tambah duksi sama dengan produksi, gro tambah gi sama dengan grogi, pra tambah ka tambah sa sama dengan prakarsa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elisa Julfinasari kepada saudari Elisa, dipersilahkan. Suku kata yang berpola KKVK. Suku ini dibangun oleh dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncaknya, dan sebuah bunyi korisonan sebagai koda suku. Contoh, ada prak ditambah tik menjadi praktik, dras ditambah tis menjadi drastis, frak ditambah si fraksi, kelas ditambah terklaster, klen ditambah teng klenteng. Lalu, suku kata yang berpola 1/2 kavi, suku ini dibangun oleh sebuah bunyi semikonsonan sebagai tumpu suku dan sebuah bunyi vokal sebagai puncak. Contohnya, wa ditambah ja wajah, ya ditambah kin yakin, wa ditambah ni ditambah ta wanita, ya ditambah tim yatim, wa ditambah da wadah. Lalu ada suku kata yang berpola KVK, yaitu sebuah suku yang dibangun oleh bunyi semikonsonan sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai puncak, dan sebuah bunyi konsonan sebagai koda suku. Contohnya, ada wa ditambah tu waktu, sa ditambah wah sawah, u ditambah wang uang, win ditambah du windu, wi ditambah la ditambah yah wilayah, pa ditambah yah payah, a ditambah yah ayah. Kemudian, suku kata yang berpola KKVKK, yaitu suku kata yang dibangun oleh dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai tumpu suku, sebuah bunyi vokal sebagai sonority, dan dua buah bunyi konsonan yang bertindak sebagai koda suku. Contohnya, ada trans ditambah mi ditambah gra ditambah si, transmigrasi, dan trans ditambah por menjadi transpor. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.